Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pada hari ini, yaitu Bapak Romdoni SHMH, yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir atau menonton presentasi kelompok 8 kali ini. Saya Andini Marlianti dengan NIM 220443 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 8 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai hukum acara perdata. Tentunya dalam kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan saya yaitu Kak Juheti. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara pada hari ini dengan membacakan lapad basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk acara kedua yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Kak Juheti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan proses pengajuan perkara kepada hakim atau pengadilan. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur, dan menyelenggarakan cara hakim mengadili perkara perdata dan memutuskan perkara perdata. Peraturan hukum yang mengatur tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim. Jadi, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara beracara atau tata cara proses pemeriksaan di pengadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata dalam rangka menegakkan hukum perdata. Selanjutnya, pengertian hukum acara perdata menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Wirjono Prodjodikoro. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH, hukum perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaati hukum perdata material dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum perdata material. Selanjutnya yaitu menurut Retno Wulan S. Hukum acara perdata adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum material. Selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum acara perdata. Yang pertama di sini ada undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Adapun berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara perdata, seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Yang kedua, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 mengenai tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Namun, dalam hukum acara perdata, undang-undang ini tidak berubah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai advokat. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk sumber-sumber hukum acara perdata yang kedua yaitu perjanjian. Hukum yang terbentuk Perjanjian adalah hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya ada kebiasaan. Kebiasaan yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang lain. Kebiasaan terus-menerus ini dapat disebut juga sebagai adat. Adanya adat dalam suatu daerah membuat kebiasaan tersebut tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Yang kelima atau yang terakhir yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan serangkaian putusan hakim terdahulu yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi para hakim selanjutnya untuk menyelesaikan suatu perkara baru namun sama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Juheti yang telah mempresentasikan atau menjelaskan. Langsung saja untuk penjelasan kedua yaitu oleh saya sendiri, yang dimana mengenai asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Hakim bersifat menunggu adalah hak pihak yang berkepentingan. Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya, namun sekali datang perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, meski dengan dalih hukum tidak dan kurang jelas. Yang kedua, hakim bersifat pasif berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk yang ketiga yaitu persidangan terbuka untuk umum dalam ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia di peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang adil dan objektif, dan didapat keputusan yang objektif pula. Masyarakat boleh menyaksikan jalannya persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang persidangannya dinyatakan dilakukan tertutup. Untuk yang keempat, mendengarkan kedua belah pihak. Dalam hal ini tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak yang sama, memberi kesempatan kepada dua belah pihak untuk menyata pendapat dan tidak memihak. Yang kelima, utusan harus disertai alasan serta pertanggungjawaban hakim. Jadi, dari putusnya terhadap masyarakat,
para pihak pengadilan yang lebih tinggi ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai dan objektif. Dan yang keenam, berdasarkan dikarenakan, mohon maaf, beracara dikarenakan biaya. Diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 192 sampai 194 RBG dan sebagai berikut. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepanitiaan, biaya penggilaan, biaya pemberitahuan, biaya materi, dan lainnya, yaitu biaya yang memang diperlukan seperti biaya pemeriksaan setempat. Yang ketujuh, tidak ada keharusan dalam beracara. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkara kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir yaitu peradilan secara sederhana, cepat, dan ringan biaya. Dalam hal ini, asas hukum acara perdata ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 Ayat 4 dan Pasal 4 Ayat 2. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat, namun tidak mengesampingkan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dan yang pembahasan yang terakhir yaitu alat-alat bukti dalam hukum acara perdata. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, prasangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tertulis atau tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Kekuatan masing-masing alat bukti tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya akta otentik. Pengakuan dan sumpah bersumpah pembuktian sempurna sedangkan alat bukti saksi kekuatan pembuktiannya. Dan prasangka kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat atau dokumen atau akta memegang peran penting. Karena dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan, para pihak yang bersengketa harus dapat membuktikan objek yang dipersengketakan adalah merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak orang lain. Baik, terima kasih untuk acara selanjutnya, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara presentasi pada hari ini untuk membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian presentasi kelompok 8 kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan berbicara atau menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.